Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan contoh teladan beliau lah maka Islam menjadi agama yang Allah sebarkan di seluruh muka bumi ini. Alhamdulillah. Sebelumnya kami haturkan izin kami untuk berdiri di sini di depan guru kami Ustaz Fozil Azim dan juga Bapak Sofyan yang telah memprakarsai acara ini, dan juga Bapak Ibu Mas Mbak sekalian yang kersa rawuh. Di sini tadi saya disebut Pak Sofyan Mas ya, alhamdulillah berarti masih ada wajah-wajah yang bisa dianggap muda gitu. Ya, alhamdulillah leres yang disampaikan tadi. Nama saya Dinda Denis, Bu. Bukan lain tuh. Namun biasanya kalau nama Dinda itu yang kebayang saya sangat penting. Memang ya biasanya Dinda imut ya lah ya. Ini imutnya hitam mutlak lah. Jadi rati benten dengan ikut gerakan. Tetapi bagi saya nama Dinda ini suatu yang berharga karena itu adalah doa dari orang tua saya. Berarti kan berharap agar anaknya senantiasa muda, maka dipanggil dengan nama Dinda. Nah, berbicara tentang doa, alhamdulillah saya bersyukur Allah mengabulkan doa kami untuk bisa berada dalam posisi belajar. Tentang menopo, saya pribadi adalah lulusan dari Fakultas Psikologi UGM, adik angkatan dari beliau Ustaz Muhammad Fauzi Azim, dan saat ini juga masih diberi kesempatan untuk belajar dari beliau dan juga senior-senior kami yang alumni Psikologi UGM dalam sebuah komunitas yang disebut dengan Komunitas Psikologi Mengaji. Biasanya pun tiap Selasa pagi kami berkumpul di rumah beliau di Karangjati, tidak jauh dari sini, untuk belajar tentang Islam dari kacamata atau dari topik-topik yang berkaitan dengan psikologi. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kehormatan bagi kami untuk bisa derek ngangsu kawruh. Jadi menurut saya kalau disebut sebagai narasumber, sebenarnya kami di sini pertama untuk masalah parenting kami masih belajar. Saya pribadi anaknya baru 4, Bu. Jangan saya baru 4. Kalau dibandingkan beliau beda sekali gitu. Kalau beliau baru 7 atau sudah 7 kalau beliau sedang 7 gitu. Putranya saya baru 4. Jadi jauh sekali. Saya anak ke-7. Dan beliau anak ke-7. Jadi anak ke-7 yang beranak 7. Kalau saya anak ke-4. Deh. Di situ kami masih banyak ingin belajar, dan tentu saja insya Allah bantu penyampaian kami Ustaz Fauzil selaku penulis sekaligus guru kami akan menyampaikan secara lebih detail. Tetapi izinkan kami menyampaikan apa yang kami dapatkan atau yang kami rasakan setelah membaca karya beliau. Ini hanya satu di antara karya beliau, dan pembahasan tema parenting atau ke orang tuaan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mendidik sebagai orang tua itu adalah sebuah hal yang tidak bisa tidak harus kita ilmui. Non sewu. Kalau kita kagungan putra memiliki anak, bapak ibu atau calon bapak ibu, kata saya wonten ya, yang calon nih ya, tidak hanya bapak ibu. Izinkan kami mengawali dengan pertanyaan. Menawi dipun beri pilihan, bapak ibu ngersake putrane
Pinter napa soleh, Bu? Langsung mantep jadinya. Ini kalau ngagem guyus gede terus ini, Bu. Pinter napa soleh, Bu? Pinter dan soleh, memang sangat gitu. Diminta milih-milih semuanya. Tetapi kalau hanya satu, Bu, kalau misalnya di antara pilihan atau ya, kalau ideal pun ya kali-kali pun insyaallah. Kalau untuk sami kita berdoa semoga anak-anak kita dan anak-anak yang soleh dan diberi kecerdasan pikiran yang barokah. Amin Allahumma amin. Nangis sekali lagi. Pintar atau soleh, Bu? ada yang langsung mantap soleh, ada yang cukup pintar dan soleh. Pak, pintar atau soleh, Pak? Soleh, Pak. Kalau anak pintar tapi tidak soleh, terus ini, Bu, repot ya, Pak. Wis pinter malah minteri wong tuane. Malah orang tuanya yang diakali, dipinteri karena tidak soleh. Tetapi kalau anak itu soleh tetapi belum pintar, terus ini, Bu, Pak. Ya, dipinterkan ya, Pak. Nah, dan kenapa saya awali dengan pertanyaan ini? Setelah di antara yang kami dapatkan atau cermati dalam buku ini, ada beberapa hal yang menjadi pengingat besar bagi saya, terutama yang masih mendampingi putra-putri yang kecil-kecil. Anak pertama saya itu masih 9 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga 2,5 tahun, yang keempat itu baru 2 bulan. Jadi masih alit-alit ya. Masih kecil-kecil, dan disitulah kami kemudian harus menyiapkan lebih lagi, karena setelah membaca buku ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi saya pribadi sebagai yang bertanggung jawab untuk mendidik keluarga kami. Tidak cukup dengan cinta, itu yang kami dapatkan dari bagian awal pendahuluan ya. Jadi melalui sudah ngastor buku niko bisa dipulbika, ampun dipun simpen dalam kondisi plastik, Bu. Mangke belum tentu nanti dibika. Mau rasakan dipun bika, plastiknya dicari. Kemudian di situ panjenengan sami bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Dan iftitahnya atau pembukaannya, beliau menyampaikan tentang tidak cukup dengan cinta. Karena seringkali cinta itu melalaikan. Seringkali cinta itu menjadikan apa yang kita inginkan menjadi tidak tepat sasaran ketika cinta tidak diikuti dengan yang lain. Dan menurut di sini kami diingatkan oleh Ustaz Fauzil bahwasannya perkara mendidik anak khususnya berawal dari mau kemana, apa tujuannya. Dan di sini Masya Allah kami diingatkan oleh banyak hal, karena seringkali kita ini mengaku, saya tadi menyebut menawi pinter atau soleh, jelas soleh pun rumiyin, bahwa selanjutnya dididik supaya pintar menjadi. Paling tidak ada proses yang diharapkan bahwa semua itu mau ke soleh. Tetapi kemudian ketika anak tidak berangkat TPA dengan anak tidak berangkat bimbingan belajar, lebih risau mana? Ketika anak tidak mengerjakan PR pelajaran matematika, IPA dan segala macamnya, dengan anak tidak membaca Quran, lebih khawatir mana? Dua-duanya. Alhamdulillah. Tetapi ini jadi pengingat bagi kita. Dan di
bagian-bagian yang ada di dalam buku ini, non sewu, meskipun disampaikan di awal bahwa kami diharapkan untuk membedah, non sewu. Kalau membedah buku itu malah nanti jadi kira proyogi, karena belum tentu yang dibedah itu sesuai dengan dimaksud oleh penulis. Tetapi izinkan kami di sini menyampaikan apa hikmah, apa yang kemudian kami rasakan, kami pikirkan setelah membaca buku ini. Itu yang ingin kami sampaikan. Melanjutkan. Maka di awal nih Fauzan mengingatkan kita bahwasanya yang namanya mendidik anak itu harus memiliki arah yang jelas. Apa tujuannya? Di antaranya adalah yang dihidupkan bukan hanya otaknya, bukan hanya pikirannya, tetapi jiwa. Ada anak yang pintar mengerjakan soal matematika, pintar membaca, pintar bertulis, pintar melakukan segala macam kegiatan belajar, tetapi non sewu, apakah jiwanya kemudian sudah menjadi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang memiliki kepekaan. Dan ini yang menjadi pengingat dari buku yang ada di depan pendengar. Kemudian tekad, apakah anak rajin belajar, mau susah payah berangkat sekolah, mempersiapkan segala keperluannya sebatas karena dipleroi ibu nih sebatas karena takut nanti diberitahukan kepada bapaknya, ataukah karena anak itu sendiri yang memiliki semangat yang membara. Maka tekad ini hal yang menjadi satu tugas bagi kita untuk mendidikannya. Hasrat berbuat baik, sikap mental yang unggul. Nah, mereka tidak hanya masalah mendidik untuk mereka pintar atau cerdas saja, tetapi lebih dari itu, sekedar cerdas tidak cukup untuk membuat anak mampu mengemban amanah pada zamannya, zaman kita, zaman saya minimal ini, untuk sekolah, kemudian melanjutkan sekolah, masuk perguruan tinggi dengan ujian-ujian, dengan nilai eptanas murni, dengan segala macam kebutuhan itu. Apakah ke depan itu yang dibutuhkan? Ketika misalnya tadi disebutkan oleh Pak Sofyan, melitih. Saya, Ustadz Fauzil, dan juga rekan kami ada Ustadz Fatal, beliau juga termasuk dalam satu tim yang dulu kami diminta untuk mendampingi di Bindikel Kemdikbud, pembinaan pendidikan keluarga, dan satu di antara programnya adalah program untuk mengatasi atau untuk mensupport kondisi anak-anak kelitih. Beberapa waktu yang lalu saya dan Ustadz Fatan, kami diberi kesempatan untuk mendampingi beberapa murid sekolah yang berpotensi maupun telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kekerasan ataupun bentuk semacam. Dan yang kami dapatkan dari informasi itu, yang menjadi kriteria atau karakteristik dari anak-anak itu bukan anak-anak yang bodoh, bukan anak-anak yang secara prestasi selalu di bawah. Justru ada di antara mereka yang pimpinannya ataupun pentolan gengnya itu adalah anak yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang luar biasa. Tetapi kenapa itu jadi masalah? Karena pintar saja tidak cukup. Ada mental dan jiwa yang harus kita kuatkan.
Dan secara lebih komplit panjenengan nanti bisa menilik di bagian daftar isi. Mereka untuk beberapa hal. Secara umum buku ini dibagi jadi dua. Yang pertama bicara tentang dasar-dasar dalam mendidik. Apa prinsip-prinsip yang harus kita miliki, apa prinsip-prinsip yang harus kita pahami, apa prinsip-prinsip ketika mendidik anak yang tidak akan berubah seiring perkembangannya zaman. Nah, cara mendidik, metode mendidik itu bisa menyesuaikan dengan teknologi. Sekarang anak-anak dipanggil langsung sama dipanggil lewat WA lebih cepat mana, Bu? Bintang-bintang orang teka-teka. Dirurui kok menang wae, begitu di WA baru ngebales chat. Ini PR. Ini hal yang harus kita siapkan. Tetapi sekali lagi, yang pertama adalah memahami prinsip-prinsipnya lebih dahulu. Dan insya Allah secara lebih detail, secara lebih khusus, insya Allah Ustaz Fauzan akan menyampaikan yang akan berkaitan dengan prinsip-prinsip itu. Yang kedua membahas tentang bagaimana atau how to, cara-cara mewujudkan, merealisasikan dasar-dasar penting yang sudah disampaikan sebelumnya. Meskipun tidak disebutkan secara langsung yang kami rasakan, sekali lagi ini sebagai yang memiliki kesempatan untuk membaca buku ini sebelum panjenengan. Jadi ini berbagi pengalaman membaca. Jadi ketika saya membaca buku ini, bab-bab yang beliau sampaikan tidak hanya memberikan contoh atau memberikan bentuk-bentuk praktis, tetapi lebih dari itu kami terinspirasi untuk melakukan atau kemudian menggunakan hal yang sama dalam mendidik anak kami. Misal itu di bab agar engkau bersujud kepadanya, di bab semoga doa-doa mereka membumbung tinggi. Di bab itu beliau menyampaikan tentang doa dan harapan beliau berkaitan dengan nama-nama anak. Dan saya Pak Rumien ketika memberi nama kepada anak dirembuk dengan bapak atau pasangannya maupun tersebut menentukan nama tersebut. Wes cekle opo sing kelingan kayak jeneng kuwi gitu. Atau mungkin memberi nama dari tokoh favorit, tokoh idola gitu. Tentang nama ini juga ada banyak cerita-cerita yang menarik. Bagaimana seorang memberikan nama anaknya Robert gitu. Robert Al-Baqarah. Robert Al-Baqarah. Wow, keren ya tuh ya. Sapi gitu. Ini anaknya sapi apa anaknya uang gitu. Jadi nama itu mengandung sebuah harapan doa untuk anak-anak kita. Dan beliau menuliskan di sini apa alasan, apa cita-cita, apa harapan ketika tiap anaknya diberi nama tertentu. Saya jadi berpikir, iya, saya juga punya harapan-harapan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah anak-anak kita tahu tentang harapan-harapan itu? Maka menjadi menarik bagi kita kalau bisa menyampaikan itu sebagai bagian dari doa dan cara menguatkan jiwa mereka. Bahwa orang tuanya itu orang main-main, orang waton jeneng. Ada sebuah cita-cita yang besar yang diharapkan kepada anak-anaknya melalui nama itu. Dan itu menjadikan mereka berharga. Maka dasar-dasar penting disampaikan di awal ada banyak sekali. Dan ketika diminta untuk
menyampaikan terkait buku ini, saya coba untuk kemudian mengambil apa poin-poin penting. Lah kenapa setiap halaman saya kasih tanda ini penting ya? Artinya monggo panjenengan kalau membaca buku ini, ada buku-buku yang dibaca urut itu membantu untuk memahamkan. Tetapi setelah kami baca, kami dapatkan bahwa setiap bab memiliki pesan, setiap bab memiliki hikmah yang kalau menjenengan bahkan melompat dari satu bab ke bab yang lain untuk membacanya, insya Allah tetap memberi makna yang mendalam. Jadi monggo di waktu kesibukan panjenengan mengurus anak, menemani mendampingi mereka, berkegiatan, membaca bagian-bagian ini tidak harus kemudian utuh dari awal sampai akhir selesai dalam sekali duduk. Meskipun itu bagus, saya yakin itu sangat bagus. Tetapi jika masih belum memungkinkan menyimak babnya persatu bagian pun, insya Allah akan mendapatkan poin-poin yang bermanfaat. Di antaranya yang kami dapatkan di sini contohnya, lanjut Mbak. Di bagian awal tentang prinsip-prinsip, ada satu di antara yang beliau sampaikan yang menurut kami menjadi pengingat yang penting, bahwasannya di bab awal, jika pesan-pesan Nabi kita ajarkan, niscaya mereka memiliki jiwa yang besar. Sebaik-baik pendidik, sebaik-baik pendamping, sebaik-baik penguat kita, sebaik-baik teladan, kita yakin, saya yakin-yakinnya dengan iman kita bahwasanya pendidik terbaik adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang keluar dari lisan beliau, apa yang beliau nasihatkan kepada anak-anak sekitar beliau, remaja, pemuda di sekitar beliau, adalah nasihat-nasihat terbaik. Dan nasihat-nasihat terbaik itu terbukti dalam sejarah membentuk manusia-manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang besar. Nah, tugas kita adalah memahami menapa apa saja pesan-pesan yang Rasulullah SAW sampaikan untuk bisa kita gunakan sebagai nasihat kita kepada anak kita. Dan ini juga jadi pengingat bahwasanya banyak sekali metode-metode pendidikan mutakhir, metode-metode pendidikan psikologi, metode-metode pendidikan terbaru. Tetapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu menjadi bagian dari mendidik jiwa mereka atau tidak? Kita harus hati-hati. Karena tujuan besar kita tidak hanya berhenti masalah mereka menjadi anak-anak yang cerdas pintar saja, tetapi kita berharap mereka anak-anak yang memiliki jiwa mental yang kuat dan terjaga. Dan prinsip-prinsip lain semoga bisa disimak, bisa ditelaah, bisa diteliti lebih lengkap, lebih detail dari buku ini. Saya kami aturi untuk mau dibaca langsung habis, mau dibaca per bagian, atau membuka kemudian di wawas itu saja, insya Allah tetap akan banyak manfaat yang panjenengan dapatkan. Nah, lalu bagaimana perwujudan atau caranya untuk bisa membersamai mendidik anak-anak kita? Di dalam buku ini disampaikan beberapa hal, beberapa poin, baik itu berkaitan dengan memberi semangat, menumbuhkan kepercayaan diri, bagaimana menguatkan bacaan anak, bagaimana mengenalkan anak dengan hal-hal yang penting dalam hidupnya, mengenal Allah, mengenal agama ini, sampai membangun karakter mereka
insya Allah menjadi pembahasan di dalamnya. Nah, satu di antara bagian penting yang juga kami dapatkan dari bagian pembentukan karakter ini adalah kalimat yang beliau tuliskan, anak harus diberi imunisasi jiwa. Nun sewu Pak, Bu, putrani pun sedaya sama imunisasi. Ada yang sudah, ada yang belum. Itu pilihan masing-masing, betul masalah. Imunisasi dari pusat kesehatan masyarakat, imunisasi dari dokter, imunisasi yang sifatnya melindungi anak, menguatkan ketahanan anak terhadap bahaya penyakit, tapi penyakitnya penyakit badan. Masalahnya adalah kalau penyakitnya penyakit yang mengenai mental, kalau penyakitnya penyakit yang mengenai karakter, kalau penyakitnya yang mengenai jiwa, lalu bagaimana? Maka ada kebutuhan penting untuk mengimunisasi jiwa. Apa? Bagaimana? Seperti apa bentuk dari imunisasi jiwa? Maka beliau menyampaikan bahwa suntikannya, jarumnya, itu namanya pendidikan. Dan perkara pendidikan ini tidak cukup hanya dengan waktu yang terbatas kami sampaikan, tetapi nun sewu, kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita untuk semangat belajar kalau kita sendiri tidak semangat belajar. Ketika waktu maghrib, anak-anak diminta lendo wis maghrib, sholat, sambil bapak ibunya mencet remote TV. Leno gek sinau sesuk ujian, sambil bapak ibunya dolanan chat WA. Kira-kira jiwanya, kira-kira mentalnya merasa berat enggak? Angel-angel sinau, angel-angel ibadah, wong tuaku ngono-ngono. Ini masalah pendidikan. Bagaimana agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan cara terbaik? Tentu saja contohnya pun contoh yang terbaik. Maka semoga mari kita kuatkan semangat, kuatkan niat kita untuk mau belajar bersama anak-anak kita. Anak kita belajar sesuai yang mereka butuhkan, kita juga belajar bagaimana membersamai atau mendidik mereka. Dan insya Allah berkaitan dengan itu, secara lebih jauh, bersama kita hadir penulis buku ini, dan harapan kita ini adalah sebuah awal. Karena belajar bukan hanya di majelis belajar, bukan hanya di forum belajar, tetapi belajar itu sepanjang hidup kita. Allah a'lam bishawab. Di antara itu yang bisa kami sampaikan. Di akhir beliau juga menanyakan pada kita dalam buku ini, dan saya sendiri sangat merasa tertohok, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan anak kita, untuk agama, agar mereka yakini, agar mereka itu ikhlas tulus berbakti pada orang tuanya. Kita ini sudah melakukan apa? Atau jangan-jangan kita hanya memberi mereka bekal untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari uang saja di masa depan. Maka ini pengingat bagi kami khususnya, dan semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita semua agar bisa mendidik anak kita hingga kita reuni di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Aturaken sewu atas kekurangan yang kami sampaikan. Semoga penjelasan secara lebih mencerahkan insya Allah akan disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu beliau Ustaz Muhammad Fauzi Al-Azim. Akhir kalam kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.